Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pertandingan semifinal Nusantara Open 2025 yang digelar di lapangan Garuda Yaksa Football Academy Bekasi, Jawa Barat, kita langsung saja bergabung dengan jurnalis Antv Bro Marco dari lokasi. Selamat pagi Marco, bagaimana keseruan semifinal Nusantara Open hari ini? Mungkin Anda bisa menggambarkan kekuatan tim yang masuk semifinal hari ini? Baik, selamat pagi Helmut. Saya hari ini sudah berada nih pagi-pagi udah ada di lapangan Garuda Yaksa Football Academy di Setu Bekasi. Di sini saat ini sudah mulai persiapan untuk pertandingan babak semifinal Nusantara Open 2025. Kalau bisa saya laporkan saat ini saya berada di lapangan B, di mana saat ini ada referee juga, bukan hanya tim yang bersiap untuk menghadapi babak semifinal pada pagi hari ini, tapi juga para wasit juga sudah mempersiapkan diri. Tadi mereka sedang melakukan atau sudah melakukan pemanasan, dan hari ini mereka akan memimpin jalannya dua pertandingan, yakni antara Persija Jakarta melawan Chonburi dan juga nanti antara pertandingan satunya lagi di siang hari itu antara Dewa United melawan Blispi Garuda Indonesia. Dan kita lihat akan kita coba mendekat kepada referee, kita akan coba berbincang dengan referee asesor Pak Jajat Sudrajat yang hari ini akan bertugas untuk memimpin jalannya pertandingan dua semifinal pada pagi hari ini. Pak Jajat, ini kesiapan perwasitan untuk menghadapi atau memimpin jalannya pertandingan babak semifinal Nusantara Open 2025 ini seperti apa, Pak? Ya, kami sudah mempersiapkan diri dari mulai game pertama, pertandingan pertama sampai pertandingan ini yang ke-29 dan 30. Jadi kami siap atas hasil dari assessment kemarin dari Departemen Perwasitan yang digagas oleh PSSI, dan kami siap akan menjunjung tinggi nilai sportivitas di lapangan dan siap mensukseskan Nusantara Open 2025 ini. Ya, ada berapa total Pak yang bertugas untuk semifinal? Untuk hari ini ada 8 orang personal, yaitu 4 game pertama yang tadi sudah disebutkan, Chonburi dengan Persija dan juga Blispi nanti dengan Dewa United. 8 orang insya Allah, dan tapi mereka juga ada cadangannya. Kita siapkan cadangannya. Pak, kalau berbicara mengenai persiapan, tadi saya lihat sempat ada pemanasan juga. Apa aja yang dipersiapkan oleh para wasit sebelum memimpin jalannya pertandingan? Oke, kami ada evaluasi per pertandingan bersama Pak Jerry dan juga rekan-rekan secara berkumpul bersama-sama sebelum maupun setelah pertandingan. Evaluasi bagaimana hal yang harus ditingkatkan prestasinya. Baik. Dan setelah pertandingan juga saya melihat beberapa kali ada evaluasi juga Pak yang dilakukan di ruang wasit. Apakah ini memang sebagai bagian juga bagi pembinaan wasit juga dalam memimpin setelah memimpin pertandingan untuk nantinya bisa bertugas lebih baik lagi di pertandingan berikutnya? Iya, itu jelas. Itu komitmen kami di PSSI untuk meningkatkan kinerja mereka. Mungkin ada hal-hal yang lupa dan lain sebagainya. Jadi kita sama-sama sharing lah dan juga kita membuka law of the game dan lain sebagainya, dan juga teknik daripada mereka juga ada. Baik, ini kan nggak ada VAR ya Pak ya. Bagaimana wasit mengantisipasi keputusan-keputusan yang mungkin agak 50-50 di lapangan, ini diasah di sini juga Pak atau seperti apa Pak? Alhamdulillah kita tidak dikomplain oleh semua tim. Alhamdulillah, jadi kita juga bekerja sama, dan juga kami pada saat MCM dengan mereka tim kita terbuka. Apapun yang di lapangan kita insya Allah akan menjunjung tinggi sportivitas itu. Ya, baik. Baik Pak Jajat, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas untuk pertandingan semifinal Nusantara Open 2025. Di belakang kita juga banyak perangkat-perangkat pertandingan yang siap mensukseskan ini. Baik, selamat bertugas semuanya. Ya, Helmut. Selain wasit juga saat ini juga kedua tim sudah berada di lapangan. Baik Persija Jakarta maupun Chonburi FC yang akan bertanding pada semifinal atau pertandingan pertama semifinal pada pagi hari ini. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri saya, ini adalah tim Persija Jakarta, tim kepelatihan Persija Jakarta yang kalau di layar Anda bisa melihat di sana ada Maman Abdurrahman, mantan pemain timnas Indonesia yang saat ini ada di tim kepelatihan Persija Jakarta. Nah, mungkin kita sebenarnya kita pengen berbincang, tapi memang sedang melakukan persiapan, jadi kita tidak bisa mengganggu mereka karena serius sebentar lagi akan bertanding melawan Chonburi FC. Dan kita tahu Persija Jakarta kemarin bermain cukup baik saat bermain di babak perempat final. Dia berhasil mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 4-1. Dan hari ini juga Chonburi juga menjadi lawan yang cukup tangguh karena memang
Ini satu-satunya menjadi tim luar negeri yang tampil di Nusantara Open 2025 dan kemarin berhasil menang dengan skor 7-1 melawan Bintang Timur Atambua. Nah, kalau kita lihat juga di belakang ini, di belakang saya ini adalah lapangan B sebenarnya. Ada 2 lapangan yang digunakan untuk pertandingan pada Nusantara Open ini. Dan 1A dan satu lagi lapangan B. Dan untuk babak semifinal akan dipusatkan di lapangan A. Dan kita lihat di belakang kita saat ini ada Chonburi yang juga sedang melakukan pemanasan. Para pemain Chonburi tim asal Thailand ini sudah memasuki lapangan dan mereka sudah mulai melakukan pemanasan karena sebentar lagi pertandingan akan dimulai pada pukul 8. Kick off akan dilakukan. Ini adalah bagian dari persiapan mereka saat untuk menghadapi Persija Jakarta. Nah, sedikit juga bisa saya sampaikan bahwa Nusantara Open 2025 ini diikuti oleh 16 tim, di mana Chonburi menjadi satu-satunya tim yang berasal dari luar negeri. Sisanya adalah tim-tim lokal di tanah air. Dan Nusantara Open 2025 juga tidak hanya memperebutkan trofi juara, tapi juga memperebutkan hadiah yang cukup menarik, di mana juara bisa meraih atau membawa pulang uang pembinaan sebesar 1 miliar rupiah. Jadi ini adalah sebuah turnamen yang memang cukup bergengsi ya. Jadi ini adalah edisi ketiga, nah di mana pada tahun ini juga selain mereka bermain untuk menjadi juara, tim-tim di sini atau pemain-pemain yang tampil di Nusantara Open 2025 di mana ini adalah turnamen usia 16 tahun artinya usia muda, mereka juga akan dilirik atau dilihat dipantau oleh tim pemandu bakat yang dipimpin oleh Indra Safri, di mana mereka saat ini katanya sudah ada 31 nama yang dikantongi oleh tim pencari bakat dan nanti ini akan direkomendasikan untuk ke timnas Indonesia U17 dan dari sini nanti akan dilihat siapa-siapa saja yang cocok untuk memperkuat timnas Indonesia U17. Jadi artinya apa? Selain menjadi ajang untuk meraih gelar, ini adalah ajang para pemain muda untuk unjuk aksi sehingga mereka bisa mencuri perhatian para talent squad yang ada di Indonesia, termasuk juga kepala talent squad timnas Indonesia Simon Tamahata yang sangat rutin untuk hadir di Nusantara Open 2025 tahun ini. Begitu Helmut, baik. Ya, baik, kita akan saksikan bersama nanti kick-off pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, semifinal Nusantara Open 2025 yang akan digelar di lapangan Garuda Yaksa Football Academy Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.